Amelia berhenti menangis, dan kemudian dia perlahan mengangkat wajahnya, tidak menatapnya, tetapi meletakkan dagu kecilnya di lengan rampingnya, menatap ke suatu tempat dengan linglung. "Terserah kau, kita mau bercerai." Henry meringkuk jari-jarinya dan merasakan sakit yang menusuk. Amelia menenangkan diri, dan dia masih duduk di lantai memegang postur tubuhnya sendiri. "Mengenai perjanjian perceraian, saya akan meninggalkan rumah sendirian. Saya tidak ingin kamu membayar sepeser pun." "Kamu benar, saya tidak bisa membantu. Siapa saya kamu mendapatkan uangnya, dan ini, saya akan mengembalikannya kepadamu." Amelia perlahan berdiri, lalu mengulurkan tangannya untuk melepas tali di antara lehernya, dan satu-satunya cincin yang dia berikan padanya tergantung di sana. Cincin berlian yang mempesona bersinar menyilaukan di bawah cahaya redup. Dia mengulurkan tangan kecilnya, menyerahkan semua kalung dan cincin berlian padanya, dan mengembalikannya padanya. Bola mata merah Henry menyusut dengan keras, dan dia merasa sedikit sakit, dan bahkan pembuluh darah biru di dahinya mulai melonjak dengan keras. Setelah sekian lama, dia berkata dengan suara bodoh, "Apa yang saya kirimkan tidak akan diambil kembali. Jika kamu tidak menyukainya, buang saja ke tempat sampah." Amelia menjawab, lalu mengangkat tangannya dan melemparkan semua kalung dan cincin berlian itu ke tempat sampah di sampingnya. "Kamu membeli semuanya di sini. Saya tidak menginginkannya. Pukul 9 besok pagi, kita akan bertemu di luar Biro Urusan Sipil dan menandatangani perjanjian cerai. Selain itu, saya tidak akan membiarkan Rena dan Yulia pergi. Jika kamu ingin melindungi mereka, mari kita tunggu dan lihat." Setelah berbicara, Amelia mengangkat kakinya dan pergi. Henry terdiam di tempatnya. Dia mendengar langkah kaki gadis itu semakin pelan, lalu menghilang ke telinganya, dan tidak bisa lagi mendengarnya. Malam ini dia sangat terluka olehnya. Dia akhirnya meninggalkannya dan pergi. Jari Henry gemetar. Dia akhirnya mendorong gadis yang paling dicintainya pergi. Saat ini dia kehilangan dia. Dia perlahan-lahan menurunkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil tali dan satu-satunya cincin di tempat sampah. Suhu tubuhnya dan aromanya masih tertinggal. Itu adalah sesuatu yang dia bawa di samping tubuhnya dan tidak pernah melepaskannya sampai hari ini. Henry memegang satu-satunya cincin dengan erat di telapak tangannya dengan mata merah. Apakah dia tidak pernah memberitahunya bahwa satu-satunya cincin yang ditinggalkan oleh ibunya? Ibunya menciptakan perhiasan klasik fly, tetapi hanya merancang satu cincin berlian dalam hidupnya, yaitu satu-satunya cincin di jari tangannya. Mommy berkata, "Ting, cincin satu-satunya untuk gadis kesayanganmu." Namun, dia kehilangannya. Rongga mata Henry akan berdarah, dan otot-otot di sekujur tubuhnya tegang, dan ada rasa putus asa yang kejam, yang membuat orang terkejut dan ketakutan. Segera, dia meraih satu-satunya cincin dan membuka pintu, dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Henry berlari ke jalan, mata sipit merahnya melihat sekeliling di lautan luas orang, mencari sosok ramping yang membuatnya tak terlupakan. Segera, dia menemukannya, dan Amelia berdiri di pinggir jalan dan sudah menghentikan taksi. Dia benar-benar tidak membawa apapun di Green Garden dan berjalan dengan tangan kosong. Dia bahkan tidak menginginkan orang-orangnya, dan dia bahkan tidak menginginkan barang-barang yang dia beli. Pintu belakang terbuka, dia masuk ke dalam mobil, dan taksi mengusirnya Amelia. Henry memanggil namanya dan mengejar taksi. Dia ingin taksi berhenti, dia tidak ingin dia pergi, dia harus banyak memberitahunya, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah tidak menginginkannya, dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang terjadi antara dia dan Rena di keluarga Wijaya. Tidak tahu kapan itu dimulai. Dia telah tertanam dalam hidupnya. Dia pikir dia bisa menahan kepergiannya. Bagaimanapun,
dia menahan rasa sakit selama bertahun-tahun dan terbiasa dengannya. Kegelapan dan kesepian seperti bagian dari hidupnya. Namun, dia mengalami kecelakaan dalam hidupnya. Kehangatan, kemanisan, perhatian, dan kewaspadaan yang dia berikan itu seperti seberkas sinar matahari yang tiba-tiba menyinari kepalanya. Dia pernah berpikir bahwa dia bukan Tuhan yang ditinggalkan, dia juga bisa memiliki kegembiraan dan kebahagiaan. Tapi semuanya seperti busa yang paling indah di bawah sinar matahari, dan meledak dengan tusukan ringan. Dia terbangun dari mimpi panjang. Semuanya hilang sekarang. Henry merasa tenggorokannya manis, dan darah yang baru saja dia telan di kamar mandi melonjak dari dadanya, dan dia dengan cepat memuntahkannya ke tanah. Langkah kakinya perlahan berhenti, tubuhnya yang tinggi dan tegak bergetar 2 kali, dan dia langsung jatuh ke tanah dengan suara keras. Banyak pejalan kaki datang. "Pak, ada apa denganmu?" panggil ambulans. Astaga, banyak darah. Mata ngeri semua orang tertuju pada celana panjang hitam Henry. Ada darah mengalir keluar dari sana, dan itu segera menyatu menjadi sungai kecil darah, tampak mengejutkan. Henry jatuh ke tanah, mata sipit merah dan paranoidnya terkunci ke arah itu, tetapi taksi itu perlahan menghilang dari pandangannya, dan tidak ada yang terlihat. Dia benar-benar pergi. Dia membisikkan namanya dengan suara serak, dan saat dia menutup matanya dia menyadari bahwa matanya panas, dan segera setetes air mata mengalir dari situ dan kemudian menghilang ke rambutnya. Saat Henry membuka matanya lagi, dia sudah berada di rumah sakit. Ruang rawat dipenuhi dengan bau disinfektan, dan matanya putih dingin. "Henry, apakah kamu sudah bangun?" Suara Nyonya Mahendra terdengar. Henry menoleh dan melihat wanita tua berdiri di samping tempat tidur, Parman pengurus rumah tangga, dan sekretarisnya Yeri. Semua orang tampak serius. Wanita tua itu menangis, matanya memerah. Nenek Henry bergerak, tetapi luka di bawah tubuhnya langsung robek, dan lapisan keringat dingin keluar di dahinya. Wanita tua itu dengan cepat berhenti. "Henry, jangan bergerak sekarang. Dokter berkata luka di bawahmu terlalu dalam. Meskipun operasi telah dilakukan, itu akan mempengaruhi." Wanita tua itu berkata bahwa air matanya turun lagi. Ini adalah cucunya yang berharga. Dia bahkan tidak menggendong cicitnya. Tubuhnya terluka parah. Henry tidak terkejut. Obat yang diberikan Rena terlalu kuat dan mengandung unsur psikedelik. Dia tidak bisa membantu merawat Rena, jadi dia harus pergi ke kamar mandi dan menggaruk dirinya sendiri dengan pisau. Dia berjuang untuk menahan rasa sakit yang parah di sepanjang jalan, dan tidak bisa lagi bertahan saat mengejar mobilnya di jalan, dan jatuh. "Henry, apa yang terjadi di sini? Bagaimana kamu bisa memberi dirimu tangan yang begitu kejam? Ini tentang hidupmu dan keturunan masa depan. Bagaimana cara menjelaskannya kepada Amelia?" Henry memegang tangan wanita tua itu. "Nenek, maafkan aku dan Amelia bercerai." Tidak ada cara untuk menyembunyikan ini. Henry memilih untuk mengaku saat ini. Nyonya Mahendra membeku. "Apa? Nenek, sangat sulit baginya untuk tinggal di sisiku. Saya tidak akan menyesali pukulan diri saya sendiri. Setidaknya aku masih bersih dan miliknya sendiri dan tidak pernah dikhianati. Jadi tolong jangan menemukannya, biarkan dia pergi." Nyonya Mahendra tertegun untuk waktu yang lama, tidak bisa berkata-kata. Dia melihat ke arah pria yang sedang merangkak di pangkuannya saat ini. "Tapi, Amelia sudah pergi, apa yang kamu lakukan?" Henry menjawab, "Hidup hanya akan kembali ke masa lalu, aku sudah terbiasa." Suaranya teredam, lemah, mati, dan mencela diri sendiri. Nyonya Mahendra menangis, dan dia menyentuh rambut pendek Henry dengan sedih. Semua pria di keluarga Mahendra tergila-gila, entah itu ayahnya atau dia. Pada saat ini, wanita tua itu bahkan tidak tahu apakah dia telah melakukan kesalahan.
Pernikahan berakhir dengan terburu-buru. Selain lebih banyak luka di jantungnya, dia juga mengalami cedera di sekujur tubuh. Yah, nenek bisa berjanji padamu untuk tidak pergi ke Amelia. Dia adalah gadis yang baik. Karena kalian semua memilih untuk melepaskan, nenek tidak ada yang bisa dikatakan, cederanya, atau gangguan tidur dan penyakit mental kamu. Bisakah kamu setuju dengan nenek ini? Wanita tua itu sepertinya berusia bertahun-tahun sekaligus. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.